say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Anak Agung Lestari. Saya Karina Kristi. Saya Yusinta Pratiwi. Saya Fadila. Saya Nikoma Artika Santi. Saya Nikadek Seni Damayanti. Kami akan menampilkan dan menjelaskan video mitigasi bencana alam banjir. Selamat menyaksikan. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat secara tiba-tiba dengan debit air yang besar disebabkan terbendungnya aliran sungai. Berikut merupakan bencana banjir yang terjadi. Setelah terjadinya banjir, terdapat beberapa dampak, yaitu 1. Dampak kondisi sosial, 2. Dampak kondisi ekonomi, 3. Dampak perubahan budaya. Yang pertama, dampak kondisi sosial. Dampak sosial banjir, yaitu terhambatnya aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan warga sekitar, sehingga meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat, serta rendahnya tingkat pendidikan setempat. Yang kedua yaitu dampak kondisi ekonomi. Dampak banjir dari segi ekonomi dapat dilihat dari rusaknya rumah dan perkakasnya tanaman pertanian serta hilangnya hewan ternak. Selain itu, banjir juga membuat terganggunya aktivitas perekonomian penduduk karena hilangnya akses penduduk terendamnya jalur utama maupun alternatif. Semua tidak layak dipakai lagi. Kami mohon sama Bapak, kasihlah kami untuk puasa besok makanan. Sekarang kami tidak bisa memasak di rumah karena tanah bukit masuk ke dalam rumah. Kami mohon sama Bapak, lihatlah kami di dekat SMP 3 Ampalu Sutra. Keadaan kami sekarang banyak kelaparan.
ketiga yaitu dampak perubahan budaya. Dampak budaya yang ditimbulkan oleh bencana banjir yaitu masyarakat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan keselamatan, serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dan meninggalkan beberapa kebiasaan budaya setempat. Berikut merupakan mitigasi bencana banjir. Banjir itu bisa terjadi karena dua faktor adik-adik, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Salah satunya adalah faktor alam ini, pasang surut air laut. Pasang saat di siang hari dan surut di malam hari, atau dikenal dengan peristiwa perubahan permukaan air laut karena gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Nah, contoh faktor buatan manusia adalah ini. Saluran airnya tergenang. Ternyata ada sampah yang menutupi saluran air. Kita lanjut ke faktor alam lagi ya. Nah, faktor alam yang selanjutnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Faktor berikutnya, kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Wilayah dengan pengelolaan air yang sempit juga bisa menjadi pemicu banjir loh. Kembali ke faktor buatan manusia, ini penggunaan lahan yang tidak tepat, jadi memicu banjir juga. Membuang sampah sembarangan bisa membuat saluran air dan memicu terjadinya banjir. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan kenapa banjir bisa terjadi. Sudah paham ya? Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana cara menghadapi banjir dan apa yang harus dilakukan. Sekarang saatnya kita belajar dengan menyenangkan. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengungsi ke daerah yang lebih aman. Seandainya benar-benar sudah terjebak, adik-adik bisa menelpon nomor ini untuk meminta bantuan secepatnya. Walaupun airnya belum terlalu tinggi, adik-adik jangan berjalan di dekat saluran air ya. Agar tidak membahayakan, listrik yang ada di seluruh kota dipadamkan. Akhirnya banjir surut. Setelah ini, apa ya yang harus kita lakukan? Ketika air telah surut, adik-adik harus segera membersihkan rumah dari sisa banjir maupun sampah. Oh iya, setelah bersih-bersih dan buang sampah, jangan lupa cuci tangan ya. Satu lagi, jangan lupa untuk menyediakan stok air bersih. Kadang, sisa banjir meninggalkan binatang liar yang tadinya terbawa arus. Jadi harus selalu berhati-hati. Adik-adik, jangan bermain di dekat aliran listrik yang ada di rumah dulu ya. Bahaya. Harus selalu siaga dan juga waspada, karena bisa saja tiba-tiba banjir datang lagi. Adik-adik, kira-kira ada nggak ya cara biar banjirnya nggak balik lagi? Tentu saja ada. Adik-adik, kita lanjutkan belajarnya ya. Wah, seru sekali ya bermain di alam. Adik-adik, kalau kita baik dengan alam, alam pun akan baik dengan kita. Gak mau kan banjirnya datang lagi?
Mulai sekarang, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Mulai saat ini, adik-adik harus menghemat air dan juga listrik. Jangan digunakan secara berlebihan ya. Nah, kali ini untuk ayah dan juga bunda. Jangan lupa untuk selalu menjadi contoh yang baik ya untuk adik-adik. Ayah dan bunda bisa mengajak adik-adik untuk berkebun. Misalnya, menanam wortel, bisa dilakukan di belakang rumah. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Adik-adik, ayah maupun bunda, sudah tahu kan bagaimana banjir bisa terjadi? Berikut merupakan adaptasi bencana banjir. Untuk keselamatan kita bersama, yuk kita pelajari tanggap bencana banjir. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, jika terjadi musim penghujan, pantau informasi melalui radio, televisi, internet, atau media sosial. Siapkan juga benda-benda penting yang perlu dievakuasi saat terjadi banjir, seperti pakaian, obat-obatan, dan disatukan dalam satu tas atau tempat lainnya. Kedua, bungkus dokumen penting dalam plastik yang kedap air. Pindahkan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih aman. Yang ketiga, rutin berkoordinasi dengan aparat setempat dan pastikan kita tahu jalur evakuasi. Yang keempat, matikan sumber listrik agar kita tidak tersengat saat terjadi genangan air dan jangan menyentuh aliran listrik saat basah atau saat berada di dalam genangan air. Yang kelima, segera meninggalkan rumah saat ada instruksi evakuasi. Yang keenam, jangan berjalan di dalam air yang berarus kencang. Arus air setinggi 15 cm saja bisa membuat kita terjatuh loh. Yang ketujuh, jangan menyetir kendaraan ke dalam area banjir. Jika kendaraan tergenang, tinggalkan kendaraan segera. Yang kedelapan, waspadai binatang melata seperti ular, biawak, dan serangga yang masuk ke dalam rumah. Tutup lubang-lubang yang terbuka karena binatang bisa bersarang di sana saat banjir surut. Nah, adik-adik, sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan saat terjadi banjir? Selanjutnya, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo kurangi potensi banjir di daerah dan lingkungan kita. Bersihkan drainase, solokan, gorong-gorong di tempat tinggal kita supaya aliran air lancar. Perbanyak daerah resapan di rumah atau lingkungan kita. Seharusnya, setiap rumah memiliki area terbuka hijau minimal 30% supaya menjadi daerah resapan air. Tempatkan sampah pada tempatnya, dan lebih baik sampah dapat dikelola dari rumah. Karena sampah yang menumpuk dan dibuang sembarang di sungai atau drainase dapat menghambat aliran air. Dan yang terakhir, buat agenda rutin kerja bakti di lingkungan sekitarmu. Yuk, bangkitkan kepedulian kita agar kesehatan dan keselamatan kita lebih terjamin di masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami pokok tidak mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan